بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah. Di zaman yang terus-menerus berkembang dalam segala aspek, ilmu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan banyak dibutuhkan. Segala perbuatan atau pekerjaan pasti didasari oleh ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu sedini mungkin hingga akhir hayat. Seorang penuntut ilmu akan mendapatkan keberkahan seiring langkahnya mencari ilmu apabila didasari dengan niat yang ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Tentunya dalam langkah kita menuntut ilmu, tak jarang kita jumpai berbagai macam rintangan atau halangan, seperti jarak yang jauh, biaya yang tinggi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, ataupun rasa kantuk, rasa malas, dan sebagainya. Salah satu di antaranya adalah hal yang biasa kita lakukan tanpa disadari, dan itu akan mempengaruhi proses kita dalam menuntut ilmu, yaitu maksiat. Maksiat merupakan setitik keburukan yang bisa menghambat dalam rangka masuknya ilmu ke dalam batin kita. Ibarat ilmu adalah cahaya, maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Maksiat dapat dilakukan dengan mudah tanpa disadari. Oleh karena itu, sering kita mengalami kesusahan dalam menerima atau menghafal suatu ilmu, karena tanpa sadar di waktu sebelumnya telah melakukan maksiat. Maksiat dalam menuntut ilmu bisa juga terjadi secara sadar, yaitu seperti sebuah perilaku yang merugikan orang lain, mengambil barang milik orang lain tanpa izin, menyakiti perasaan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja, menolak permintaan tolong dari orang lain, adalah segelintir contoh dari banyak maksiat yang bisa saja kita lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Adapun maksiat dalam belajar, yaitu menyangkut tentang adab terhadap guru atau pengajar, menyepelekan guru, menertawakannya, tidak menghiraukan arahan dan bimbingannya. Itulah contoh dari maksiat dalam belajar. Apabila hal tersebut terlakukan, bisa jadi tidak mendapatkan ridho dari sang pengajar atau guru, sehingga ilmu darinya tidak akan berkah dan tidak akan mudah untuk terserap. Sedangkan hubungan maksiat dan ilmu ibarat nila setitik merusak susu sebelanga. Maksiat membuat susahnya ilmu untuk masuk ke dalam diri, sehingga tidak akan mendapatkan manfaat ilmu bagi siapa yang berbuat maksiat. Dalam sebuah syair, Imam Syafi'i mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lamu bi annal ilma faddun wa fadlullahi la yu'tahu 'asin." Aku mengadu kepada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku. Dia menasihatiku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Dia pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat." Ketika Imam Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik, kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat Imam Malik tercengang dan kagum. Beliau pun berkata kepada Imam Syafi'i, "Sesungguhnya aku memandang Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat." Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, dikutip dari buku Ad-Da'wat Dawa,
karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di antara dampak kemaksiatan yang salah satunya menghalangi masuknya ilmu. Ilmu merupakan cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati manusia, sedangkan maksiat merupakan pemadam cahaya tersebut. Apapun bentuk maksiat tersebut, tetap saja ketika setelah melakukannya, pasti akan muncul keresahan dalam hati yang nantinya akan mempengaruhi masuknya ilmu ke dalam diri kita. Sehingga itulah mengapa maksiat menghalangi ilmu untuk masuk ke dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 15-16. Cahaya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ilmu. Maka cahaya tersebut akan menerangi siapa saja yang mengerjakan kebajikan dan berbuat ma'ruf. Maka dari itulah perlu dihindari dari yang namanya maksiat, karena maksiat dapat menghambat cahaya tersebut atau ilmu masuk ke dalam diri dan meresap dalam diri. Dari hikmah tersebut kita bisa mengambil pelajaran sebagai penuntut ilmu yang didasari dengan pondasi-pondasi keislaman. Hendaklah kita berniat ikhlas dalam menuntut ilmu dan tidak melenceng dalam langkah kita menuntut ilmu. Peribahasa menyebutkan, nila setitik rusak susu sebelanga. Maksiat barang sedikit dapat menghambat masuknya ilmu ke dalam diri kita. Untuk memudahkan ilmu masuk ke dalam diri kita harus meniatkan diri dalam menuntut ilmu, tidak melakukan hal-hal yang tercela yang bisa membuat susah menerima ilmu. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari maksiat adalah tetap teguh pada niat kita bahwa semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, menghindari perbuatan tidak terpuji yang dapat merugikan orang lain, dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap harinya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.